Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Hello, how are you today? Hope you are doing great. Meet me again, your English teacher. Today we are going to learn and talk about news item tags. For this, we are going to spend the material into 3 weeks or 3 sessions. Before we start, I'd like to tell you what is the goal and the purpose of the learning process. At the end of the session, you are able to identify and distinguish of social function, generic structure, language features of the news item text. And later on, you should be able to use identification table with color notes and practicing some reading textbooks. Jadi, tujuan pembelajaran dari news item text ini adalah di akhir kalian mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, berita radio dan televisi, menangkap makna tersirat dari berita koran, radio dan televisi, menggunakan struktur berita koran, radio dan televisi, menggunakan unsur kebahasaan teks news item, menulis teks berita radio, koran, dan televisi, mempublikasikan berita koran, radio, dan televisi. Berbicara tentang news item text, tentunya sangat familiar bagi Anda. News item text ada di kehidupan kita sehari-hari. Jika kita termasuk orang yang gemar membaca koran, baik di sosial media maupun di dalam bentuk paper, Anda pasti mengetahuinya. Jadi koran merupakan salah satu contoh dari news item. Dalam bahasa Inggris, news item menyajikan informasi mengenai kejadian-kejadian yang dianggap penting atau layak untuk diberitakan. This slide show you the materials coverage atau cakupan materi apa saja yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah definition atau definisi, yang kedua social function atau fungsi sosial, yang ketiga generic structure atau susunan umum, struktur umum, kemudian yang keempat language features atau unsur kebahasaan. Tiga serangkai ini adalah satu paket ketika kita belajar teks, yaitu social function, generic structure, dan language features, itu akan selalu ada dan akan selalu kita pelajari. And I will show you some example atau contoh-contoh news item text dan juga practice atau latihan to make sure that you have got an idea of the item text. Baik, yang pertama adalah definition. Definisi dari news item text dalam bahasa Inggris, news berarti berita. Tentunya hal ini tidak asing lagi bagi kita. Beberapa ahli bahasa Inggris mendefinisikan news item text sebagai berikut. News item text is a text that informs the readers about newsworthy or important events of the day. News item text adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Newsworthy berarti layak untuk diberitakan. Jadi, tidak semua kejadian atau peristiwa bisa diberitakan. Hanya kejadian atau peristiwa yang penting saja yang layak diberitakan. However, if there are events that people do not deserve, then they are not definitely worth to be news. Jadi yang tidak penting itu seperti apa misalnya? Kejadian yang tidak layak diketahui orang karena dianggap tidak penting. Jadi sesuatu itu layak disebut berita apabila terkait dengan disaster atau bencana, accident, kecelakaan, crime, kejahatan, politics, politik, fashion, art, dan discovery, serta yang lain-lain.
Social function of the text is to inform the readers, listener, or viewers about the newsworthy event at the day. Maksudnya adalah social function atau tujuan komunikasi dari jenis teks ini untuk memberitakan kepada pembaca, pendengar, ataupun penonton mengenai peristiwa atau kejadian yang dipandang penting atau layak diberitakan. The next stage is generic structure. Sama halnya dengan jenis teks bahasa Inggris lainnya, seperti narrative text, recount text, atau procedure text, news item text juga memiliki susunan atau struktur umum atau yang disebut generic structure. Generic structure dari news item text adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah main event atau newsworthy event, yang merupakan berita utama atau bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Yang kedua adalah background event atau elaborate the event in details, person involved and place where the event happened. Maksudnya adalah elaborasi menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana dan bagaimana, serta peristiwa apa yang terjadi. Dan kemudian yang terakhir adalah source. Source ini contain eyewitness, comment, or expert opinion. Bahwa source merupakan bagian terakhir dari struktur news item text yang merupakan sumber berita, bisa berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa. Sumber informasi yang merupakan komentar saksi, pendapat ahli, dan sebagainya. The next stage is language features atau ciri kebahasaan news item text. Di setiap teks bahasa Inggris yang berjenis news item text terdapat ciri-ciri kebahasaan seperti berikut. Yang pertama adalah short telegraphic information about story captured in headline. Maksudnya adalah informasi singkat yang tertuang dalam headline. Yang kedua, focus on circumstance atau berfokus kepada kejadian. Yang ketiga, saying verb. Maksudnya bahwa dominan menggunakan saying verb seperti ada diberitahukan, kemudian dikutip, disampaikan, kemudian memberitakan, dan sebagainya. Kemudian use past tense. Biasanya news item menggunakan past tense, termasuk sering menggunakan juga kata kerja bantu yang menunjukkan tempat dan waktu. Kemudian use of material processes to retell the event atau action verb. Maksudnya adalah menggunakan material proses, umumnya menggunakan action verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Baik, saya akan sajikan satu contoh teks news item yang berjudul 7 Kills in Accident on Jalan Sultan. Nah, nanti kita akan melihat dan akan menganalisa mana newsworthy event, mana yang bagian background event, dan mana yang source. Nah, kita lihat yang pertama. Paragraf pertama, 7 people were killed in a collision between the bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Nah, ini yang termasuk ke dalam newsworthy event. Di sini ada sebuah kejadian, yaitu bertabrakan antara bus, mobil, dan truk. Nah, ada sebuah peristiwa penting.
peristiwa penting yang terjadi di Jalan Sultan pada tadi malam. Nah, kemudian di sini ada background event. Nah, background event kita mulai dari the date were all passengers in the car. Police believe that the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver at the car may not have been using his light, as the truck driver said that he did not see the car approaching. Nah, di sini background event menunjukkan adanya siapa, ada latar belakang kejadian. Di mana kejadiannya, siapa yang terlibat, kapan. Di sini all passenger merupakan orang yang terlibat dalam kejadian. Kemudian apa yang terjadi, kemudian di mana, dan kemudian kapan itu terjadi. Nah, itu masuk ke dalam background event. Dan yang terakhir, di paragraf 3 kita melihat source atau sumber. Kita mulai dengan the police said the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The name of the victim are not yet known. Nah, di sini ada kata the police. Jadi the police itu merupakan sumber, narasumber. Nah, the police said the car should not have been trying. Ya, jadi di sini lengkap merupakan generic structure dari news item text. Satu hal lagi untuk melihat secara keseluruhan bahwa itu adalah text news item, kita bisa melihat dari paragraf awal. News item text di paragraf awal terdapat nama kota, tanggal kejadian, dan nama penerbit. Seperti kita lihat pada teks ini, di awal paragraf menyebut nama kota Melbourne yang menunjukkan kejadian di kota tersebut pada tanggal 22 Januari dengan nama penerbit. Well, this item is quite enough. Thanks for watching and learning this video. Keep stay safe and healthy. See you later. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.